Dan puncaknya saat Beni Harman dari daerah pemilihan NTT menginterupsi. Fraksi Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena sejumlah pasal dinilai mengakomodir kepentingan pengusaha dibandingkan pekerja. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan, saya mengatur kami dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. saya baca, Pak Beni bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Akhirnya fraksi Demokrat pun memutuskan walkout dari sidang saat Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto hendak menyampaikan pandangan pemerintah. Pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja, tidak ada diskusinya, ya, tidak ada diskusinya. Lalu alasan yang ketiga tentunya, ya, rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis, sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Hanya memberikan legalisasi, ya, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi. Ya, bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini? Maka kita menolak. Isu tenaga kerja juga kita minta supaya dikeluarkan dari rancangan undang-undang ini. Mengapa? Hak-hak pekerja sama sekali tidak diperhatikan. Di mana Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait dengan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja dan menilai bahwa undang-undang itu inkonstitusional dan membutuhkan revisi. Ketua MK Anwar Usman menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. MK pun memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Bila tidak diperbaiki, maka undang-undang yang direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja akan dianggap berlaku kembali. Atau dengan kata lain, apabila dalam jangka waktu 2 tahun tidak dilakukan perbaikan, maka menjadi inkonstitusional secara permanen.